Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu keutamaan puasa Ramadan. Ya, banyak sekali keutamaan puasa ya. Cuman yang dikutip atau yang diambil oleh saya ini ada 7 poin ya. Yang pertama yaitu puasa adalah ibadah yang tidak ada tandingannya. Ya, puasa itu. Ini disampaikan oleh Rasulullah SAW ya kepada Abu Umamah Al-Bahili. Beliau bersabda, "Alaika bisyam fa innahu la masala lahu." Hendaknya engkau berpuasa karena puasa itu ibadah yang tidak ada tandingannya. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasai dan disohihkan oleh Al-Albani ya, di sini. Kemudian poin yang kedua yaitu Allah Ta'ala menyandarkan puasa kepada dirinya. Sebagaimana dalam hadis qudsi dikatakan, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Tuh. Yang ketiga yaitu puasa menggabungkan 3 jenis kesabaran ya. Sabar dalam melakukan ketaatan ya, sabar dalam menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu sabar daripada menahan lapar dan kesulitan yang dirasakan selama ibadah puasa. Sekaligus itu menggabungkan 3 kategori sabar ya. Yang keempat ini puasa akan memberikan syafaat di hari kiamat. Ini sabda Nabi Muhammad SAW, "As-siyamu wal Qur'anu yashfi'ani lil abdi." Itu puasa dan bacaan Al-Qur'an itu akan memberikan pertolongan atau syafaat kepada seorang hamba di hari kiamat. Kemudian yang selanjutnya yang kelima, orang yang berpuasa akan diganjar dengan ampunan dan pahala yang besar. Ini sudah mafhum ya. Itu man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kemudian yang selanjutnya yang keenam yaitu hikmah daripada puasa ini adalah puasa adalah perisai dari api neraka. Asyamu junnatun ya, puasa adalah perisai. Kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu puasa adalah sebab masuk ke dalam surga. Itu bahkan ada pintu khusus ya bagi orang yang melaksanakan saum Ramadan. Nanti di surga ada pintu khusus ya, disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan dilewati oleh hamba-hamba Allah yang melaksanakan ibadah siam. Itu disampaikan oleh Rasulullah SAW, fil jannati samaniyata abwab fiha babun yusamma ar-rayyan la yadkhuluhu illa shaimun. Ya. Di surga itu ada 8 pintu kata Rasulullah. Ya, itu yang mana ada 1 pintu yang dinamai ar-rayyan ya, itu la yadkhuluhu illa shaimun. Tidak akan masuk ke pintu itu kecuali orang-orang yang melaksanakan saum di bulan Ramadan. Itu mungkin bagian daripada motivasi ya buat kita semua itu. Jadi ketika kita mendengarkan keutamaan atau fadilah ya daripada suatu bentuk ibadah, maka kita harus senantiasa terpacu dan semangat untuk melaksanakan ibadah tersebut. Ya mudah-mudahan ya dengan disampaikannya itu kan hikmah daripada puasa ini atau fadilah daripada puasa ini itu menjadi motivasi buat kita semua. Baik, selanjutnya ini ada hikmah ya. Kenapa disyariatkan puasa? Itu hikmah puasa. Yang pertama, hikmah puasa itu adalah wasilah untuk mengkokohkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang
target daripada puasa itu la'allakum tattaqun di ayatnya juga ya. La'allakum tattaqun. Ini la'alla bimakna taroji ya, bukan bimakna tamanni, karena dalam ilmu bahasa Arab itu ada la'alla itu bisa taroji bisa tamanni. Taroji adalah maknanya yaitu berharap sesuatu yang memang layak ya. Yang kedua tamanni, yaitu berharap sesuatu yang memang tidak layak gitu. Nah, dengan mensyariatkan puasa ini la'allakum tattaqun ya, semoga gitu, dengan harapan besar disyariatkan puasa atau melaksanakan puasa ini dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Tuh la'alla di situ ya. Kemudian selanjutnya hikmah daripada puasa ini ialah puasa membuat orang merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu terasa banget ya ketika kita mendekati waktu buka ya, waktu berbuka. Di situ wah luar biasa ya. Bahkan dari sebelum duhur pun ada ya yang sudah menyiapkan untuk takjil itu. Maka ditunggu-tunggu ya, ketika masuk waktunya wah di sana adalah kebahagiaan yang luar biasa gitu kan, terkhusus bagi orang yang melaksanakan ibadah saum. Jadi bukan hanya yang ibadah saumnya saja, pedagang juga ikut bahagia ya. Itu ada yang jualan takjil gitu kan, sehingga jualannya jadi laku ya, jadi rame gitu. Banyak sekali yang diuntungkan ya, banyak sekali yang memang ikut berbahagia ketika Allah mensyariatkan ibadah puasa itu. Kemudian selanjutnya ialah puasa menahan laju godaan setan. Jelas, karena segala sesuatu yang memang membatalkan puasa atau bahkan membatalkan pahala puasa itu sendiri, itu bentuk daripada ajakan-ajakan setan atau mengikuti hawa nafsu ya. Nah, ketika berpuasa tiba-tiba itu semua ditahan gitu kan, diredam gitu ya. Maka jelas ini hikmahnya puasa dapat menahan laju daripada godaan setan. Dan selanjutnya yang kelima, hikmah daripada puasa ini adalah menimbulkan rasa iba dan sayang kepada kaum miskin. Karena ketika kita berpuasa cacak-cacak gitu kan ya, nu dahareunna aya, minuman aya, serba nyampak di situ ya, serba ada, tapi karena ada niat puasa gitu, itu ditahan gitu kan. Dan itu sampai sore hari, apalagi sambil kita bekerja gitu kan, itu ditahan. Yang makanannya ada, kita menahan diri gitu kan, sakitu meniripuhna kan gitu istilahnya. Apalagi orang miskin yang memang menahan laparnya, memang makanannya nggak ada ya, minumannya memang susah untuk minum gitu kan, orang miskin itu. Nah minimal ya disyariatkan puasa kita ikut merasakan bagaimana laparnya orang yang memang jarang makan gitu kan, orang-orang miskin lah ya itu. Jadi kita merasakan di situ. Dan mudah-mudahan pada akhirnya timbul daripada jiwa sosial kita ya, bukan hanya merasakan tapi kita harus merasa tersentuh pula ya, untuk senantiasa bersedekah ya terhadap orang-orang miskin. Kemudian selanjutnya yang terakhir, hikmah daripada disyariatkannya puasa yaitu puasa membersihkan badan dari elemen-elemen yang tidak baik ya, yang membuat badan kita menjadi tidak sehat ya. Itu sumu ya, dalam hadis juga sumu tasihu ya, berpuasalah insya Allah kamu sehat. Jadi sebetulnya itu kalau seseorang itu melaksanakan ibadah puasa ya, bahkan yang punya penyakit mah pun ya, itu mencoba untuk melaksanakan puasa. Itu banyaklah ya testimoni-testimoni yang memang ketika melaksanakan puasa tiba-tiba penyakit mahnya jadi tidak kambuh lagi ya. Nah, itu mungkin hikmah daripada
disyariatkannya puasa. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Walaupun minkum akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.